Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami membuat media pembelajaran. Kali ini kita membuat media pembelajaran berupa PowerPoint. Di sini kami akan menyampaikan terkait materi ASEAN. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Rizkiatul Mawardah dengan NIM 2020-33109. Yang kedua, Dian Rohmawati dengan NIM 2020-33120. Yang ketiga, Rizqon Mahmud dengan NIM 2020-33121. Dan yang terakhir, Nailul Khairis Sobah dengan NIM 2020-33136. Selanjutnya, kami akan menjelaskan apa sih ASEAN itu? Nah, ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN itu adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. Selanjutnya, kapan sih ASEAN itu didirikan? Nah, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Bangkok itu ibu kota negara Thailand. Nah, ASEAN didirikan oleh negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu ditandatangani dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok dan diperingati setiap tahun sebagai Hari ASEAN. Selanjutnya, siapa saja sih yang menandatangani Deklarasi Bangkok itu? Nah, yang pertama ada Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri yang merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia. Yang ketiga ada Narsi Koramus, yakni Menteri Luar Negeri Filipina. Yang keempat ada S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang terakhir ada Tanat Khoman, Menteri Luar Negeri dari Thailand. Selanjutnya, apa prinsip-prinsip ASEAN? Nah, dalam menjalankan hubungan antara negara anggota, ASEAN memiliki prinsip sebagaimana yang dimuat pada Piagam ASEAN, antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan, serta menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Pertemuan apa saja dalam ASEAN? Konferensi tingkat KTT ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. Dewan Koordinasi ASEAN, ASEAN Coordination
Council, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN anggota ASEAN sebagai koordinator Dewan Komunitas ASEAN. Yang ketiga, Dewan Komunitas ASEAN, ASEAN Community Council, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar komunitas ASEAN. Yang keempat, pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri, ASEAN Sectoral Ministerial Bodies, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi masing-masing sektor kerja ASEAN. Yang kelima, pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN, ASEAN Senior Official Meeting, yaitu pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi masing-masing sektor kerjasama ASEAN. Bagaimana penyelesaian sengketa di dalam ASEAN? Berdasarkan Piagam ASEAN, penyelesaian sengketa masalah politik dan keamanan di dalam ASEAN diselesaikan melalui Dewan Tinggi dari Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Sedangkan masalah di bidang ekonomi diselesaikan melalui ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism atau yang disingkat dengan DSM. Nah, selanjutnya, negara mana saja sih yang menjadi anggota ASEAN? Yang pertama, ada Singapura. Yang kedua, Indonesia. Yang ketiga, Malaysia. Yang keempat, Thailand. Yang kelima, Filipina. Yang keenam, Brunei Darussalam. Yang ketujuh, Vietnam. Yang kedelapan, Laos. Yang kesembilan, Myanmar, dan yang ke-10 Kamboja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan negara Singapura. Selain Malaysia, Singapura juga menjadi salah satu negara ASEAN yang bergabung pada Commonwealth selepas merdeka dari Inggris. Singapura juga menjadi salah satu pelopor terbentuknya ASEAN, negara pulau dengan populasi sekitar 5,7 juta penduduk ini memiliki ibu kota yang juga bernama Singapura. Ada 4 bahasa resmi di Singapura, yakni Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Republik parlementer merupakan bentuk pemerintahan Singapura, yang mana kepala negara dijabat oleh presiden. Sementara itu, Perdana Menteri mempunyai peran sebagai kepala pemerintahan di Singapura. Lee Hsien Loong, anak tertua dari PM pertama Singapura, yaitu Lee Kuan Yew, saat ini sedang menjabat sebagai Perdana Menteri. Loong sejak tahun 2014 hingga kini menyandang posisinya. Nah, keterangan-keterangan tentang negara Singapura. Nama negara Singapura atau Republic of Singapore. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kotanya Singapura, hari kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus. Nah, bahasanya menggunakan bahasa Inggris, Cina, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang dari negara Singapura ini dolar Singapura atau SGD. Populasinya 5,61 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya 721,5 km persegi. Selanjutnya ada negara Indonesia. Negara Indonesia ini negara kepulauan dengan total penduduk sekitar 229.372 jiwa per Juni 2021.
Saya ulangi lagi, total penduduk negara Indonesia 274.229.372 jiwa per Juni 2021. Nah, Indonesia ini memiliki wilayah yang ada di antara benua Asia dan Australia. Posisi geografis yang berada sebagai titik silang perekonomian dunia ini pun sangat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan Indonesia. Menelisik sejarahnya, Indonesia sempat mengalami pahitnya kolonialisme Belanda dan juga Jepang selama lebih dari 300 tahun. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, Republik Indonesia akhirnya berdiri menjadi negara yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, negara dengan ibu kota Jakarta ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ini bukanlah kali pertamanya Presiden Joko Widodo menjabat sebagai kepala negara setelah masa jabatannya habis di tahun 2019. Joko Widodo kembali memenangkan pemilihan umum di tahun yang sama. Republik dengan bentuk negara kesatuan ini memiliki ideologi Pancasila yang sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh warganya. Berasas demokrasi, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Nah, keterangan lain tentang negara Indonesia, yang pertama nama negaranya yaitu Republik Indonesia, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden juga, ibu kota Jakarta, hari kemerdekaannya 17 Agustus, bahasanya bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah, IDR. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Nah, selanjutnya ada negara Malaysia sebagai salah satu dari 5 negara pelopor ASEAN. Negara tetangga Indonesia ini memiliki 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Selepas dari jajahan Inggris, Malaysia sekarang menjadi bagian dari Commonwealth. Negara dengan ibu kota di Kuala Lumpur ini memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Malaysia dengan mata uang Malaysian Ringgit. Saat ini pemerintahan Malaysia menganut demokrasi parlementer dengan sistem monarki konstitusional. Oleh karena itu, raja berperan sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri menduduki posisi sebagai kepala pemerintahan. Di akhir tahun 2020, populasi negara Malaysia mencapai 32,6 juta penduduk. Penduduk Malaysia datang dari berbagai kelompok etnis. Lebih dari 69% didominasi oleh bumi putra, meliputi orang asli Sarawak, Sabah, dan penduduk asli Melayu. Selanjutnya keterangan lain tentang Malaysia. Nah, nama negaranya itu Malaysia, kepala negaranya raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Malaysia itu Kuala Lumpur. Hari kemerdekaannya 31 Agustus, bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil, mata uangnya ringgit, MYR. Luas wilayahnya 329.847 km persegi. Nah, selanjutnya ada negara Thailand. Negara yang dijuluki sebagai negara gajah ini adalah negara ASEAN yang tidak pernah merasakan kolonialisme bangsa Eropa. Ya, jadi negara Thailand itu tidak pernah dijajah. Berbatasan
Nah, negara Thailand ini berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Thailand memiliki sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Hal ini menjadikan kepala negara Thailand adalah seorang raja. Perihal urusan kenegaraan dan pemerintahan, Thailand menyerahkan pekerjaan kepada seorang Perdana Menteri. Saat ini pada tahun 2021, Prayut Chan-o-cha menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Thailand sejak tahun 2014 silam. Sebelum tahun 1980, para elit militer mendominasi politik di Thailand. Namun, setelah dekade 1980-an, parlemen yang terpilih mulai memiliki pengaruh dalam politik di sana. Majelis Nasional yang terpilih juga mulai mengambil alih kekuasaan pemerintahan Thailand di tahun 1992. Meskipun kekuasaan militer sudah tidak lagi berpengaruh di pemerintahan, Thailand sempat dilanda kisruh akibat 2 kali kudeta pada tahun 2006 sampai 2007 dan 2014. Nah, keterangan lain tentang negara Thailand. Nama negaranya Thailand, Kingdom of Thailand. Kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Thailand, Bangkok. Hari kemerdekaannya pada tanggal 5 Desember. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya Baht, THB. Nah, untuk populasinya 68,86 juta jiwa pada tahun 2016. Sedangkan luas wilayahnya 513.120 km persegi. Nah, selanjutnya negara Filipina. Negara kepulauan yang terbentuk dari kurang lebih 7.000 pulau ini juga menjadi salah satu pelopor terbentuknya ASEAN. Terletak di sebelah barat Lautan Pasifik. Filipina merupakan negara yang memiliki populasi mencapai lebih dari 109 juta penduduk pada tahun 2019. Selama kurang lebih 300 tahun, Filipina berada di bawah kolonialisme Spanyol. Pada tahun 1898, Filipina berhasil merdeka dari penjajahan Spanyol. Namun, Australia merebut kekuasaan Spanyol di Filipina di Perang Spanish-American War. Hal itu membuat Filipina dikuasai Amerika Serikat yang diikuti pecahnya Perang Philippine-American War pada tahun 1899 hingga 1902. Invasi Spanyol dan Amerika memberikan banyak pengaruh terutama pada bahasa, agama, dan gaya pemerintahan negara Filipina. Saat ini, Filipina menganut sistem demokrasi dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Negara dengan ibu kota Manila itu menunjuk kepala negara, yaitu presiden melalui pemilu langsung. Nah, nama negara Filipina, Republic of Philippines, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, ibu kota Filipina yaitu Manila, hari kemerdekaannya 12 Juni, bahasa yang digunakan Filipino atau Tagalog dan Inggris, mata uangnya peso atau PHP, luas wilayahnya 343.448 km persegi. Nah, selanjutnya negara Brunei Darussalam, negara mungil yang memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi ini memiliki standar hidup yang cukup tinggi dan termasuk negara kaya di Asia. Sejak lama Brunei mengandalkan minyak dan gas sebagai tulang punggung ekonomi. Terletak di bagian barat laut Pulau Borneo, Kalimantan. Brunei adalah negara kesultanan Islam. Negara dengan ibu kota di
Bandar Sri Begawan ini merdeka pada tahun 1984 setelah lama menjadi protektorat Inggris sejak 1888. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk monarki absolut. Sultan sekaligus Perdana Menteri Brunei Darussalam saat ini adalah Hassanal Bolkiah. Budaya negara Brunei berakar kuat pada asal-usul Melayunya yang juga tercermin dari gaya arsitektur, bahasa, dan adat. Maka itu bahasa nasional Brunei adalah bahasa Melayu, diikuti dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua paling populer di negara tersebut. Brunei mulai resmi menjadi anggota ASEAN pada tahun 1984. Brunei bergabung menjadi anggota ASEAN setelah mendapatkan kemerdekaannya. Keterangan tentang Brunei. Nama negaranya Brunei Darussalam, kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri, ibu kota Brunei Bandar Sri Begawan, hari kemerdekaannya 23 Februari, bahasa yang digunakan Melayu, Inggris, dan Mandarin, mata uangnya dolar Brunei BND, populasi penduduknya 423.196 jiwa pada tahun 2016, luas wilayahnya 5.765 km persegi. Selanjutnya ada negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan salah satu dari 3 negara terakhir yang resmi menjadi bagian dari ASEAN. Vietnam sebenarnya sudah menyatakan ketertarikannya untuk gabung dengan ASEAN sejak tahun 1992. Pada akhirnya di tahun 1995, negara dengan ibu kota Hanoi itu mengikuti jejak kawan-kawannya di Asia Tenggara untuk bergabung dengan ASEAN. Bentuk negara Vietnam adalah sistem republik komunis. Dengan partai komunis, Vietnam tetap menjadi institusi politik yang dominan. Kepala negara Vietnam dijabat presiden, sementara urusan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Pham Minh Chinh baru saja terpilih jadi Perdana Menteri Vietnam pada tahun 2021 menggantikan Nguyen Xuan Phuc. Perekonomian Vietnam yang berkembang pesat didukung oleh industri yang bergerak di bidang retail, manufaktur, makanan, pertanian, dan infrastruktur. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi salah satu kontributor terbesar bagi perekonomian Vietnam. Pada tahun 2019, Vietnam dinobatkan sebagai Asia's Leading Destination oleh WTA World Travel Award. Keterangan tentang Vietnam. Nama negaranya Vietnam, Socialist Republic of Vietnam, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kota Vietnam Hanoi, hari kemerdekaannya pada tanggal 2 September, bahasanya Vietnam, mata uang Vietnam Dong, VND, populasi 92,7 juta jiwa pada tahun 2016. Untuk luas wilayahnya 331.230,8 km persegi. Selanjutnya negara Laos. Pada ulang tahun ASEAN yang ke-30, Laos memutuskan untuk bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di tahun 1997, memiliki wilayah di jantung daratan Asia Tenggara. Laos adalah negara dengan populasi sekitar 7,169 juta penduduk. Menggantikan kerajaan Laos, Republik Demokratik Rakyat Laos didirikan pada Desember 1975. Dilansir dari laman UNDP, perkembangan Laos dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat secara signifikan selama 2 dekade. Hal ini dibuktikan dengan data UNDP bahwa tingkat kemiskinan turun 23% dari tahun 1992 hingga 2015. Laos memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah,
Sejumlah peninggalan bersejarah dan keindahan alam di Laos menjadikan negara ini populer bagi turis internasional. Nah, keterangan lain tentang Laos yaitu nama negaranya Laos, Lao People Democratic Republic, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kota Laos itu Vientiane, hari kemerdekaannya 2 Desember, bahasa yang digunakan Lao, Prancis, dan Inggris. Mata uang Laos itu kip. Luas wilayahnya 237.955 km persegi. Nah, selanjutnya negara Myanmar. Nah, Myanmar adalah negara terbesar di deretan Asia Tenggara. Myanmar memutuskan bergabung menjadi anggota resmi ASEAN pada bulan Juli 1997. Sama dengan Laos, negara ini bergabung tepat pada ulang tahun ASEAN ke-30. Wilayah Myanmar terletak di bagian barat deretan Asia Tenggara. Saat ini, populasi Myanmar mencapai 54,2 juta penduduk dengan ibu kota di Nay Pyi Taw. Sebenarnya bentuk pemerintahan Myanmar menganut sistem republik dengan kepala negara seorang presiden. Namun, Myanmar kini berada di bawah junta militer dan sampai pertengahan 2021 masih dilanda kemelut politik. Nah, keterangan lain tentang negara Myanmar, nama negaranya Myanmar, Republic of the Union of Myanmar, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kota Myanmar itu Nay Pyi Taw atau Nay Pyi Daw. Nah, hari kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari, bahasa yang digunakan Burma, mata uang Myanmar Kyat, MMK, populasinya 52,89 juta jiwa pada tahun 2016. Untuk luas wilayah negara Myanmar ini 676.578 km persegi. Nah, seperti ini ya gambar bendera negara Myanmar. Nah, selanjutnya ada negara Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara terakhir yang diterima menjadi bagian dari ASEAN di tahun 1999. Negara Kamboja terkenal sebagai pengekspor garmen. Sektor pariwisata Kamboja pun cukup kuat. Hal ini menjadikan Kamboja salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat di Asia Tenggara. Ibu kota Kamboja yang terletak di Phnom Penh dulu dijuluki sebagai Mutiara Asia. Julukan tersebut diberikan karena kota Phnom Penh menjadi pusat ekonomi, komersial, budaya, dan wisata negara Kamboja. Kamboja menganut sistem monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan kerajaan. Sistem ini menjadikan raja sebagai kepala negara, sementara pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Kini, Norodom Sihamoni adalah Raja Kamboja sejak meneruskan tahta sang ayah pada 2004. Nah, keterangan tentang Kamboja. Nama negaranya Kamboja, Kingdom of Cambodia. Kepala negaranya disebut raja. Kepala pemerintahannya disebut Perdana Menteri. Ibu kota Kambojanya Phnom Penh. Hari kemerdekaan 9 November. Bahasa yang digunakan ada Khmer, Prancis, dan Inggris. Mata uang Kamboja Riel, KHR. Populasi penduduknya 15,76 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Nah, bagaimana sih gambar bendera negara Kamboja? Nah,
Teman-teman bisa melihatnya di sini. Begitulah gambar bendera negara Kamboja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan peta negara ASEAN. Peta negara ASEAN. Ya. Nah, ini dia peta negara ASEAN. Ya. Kalau yang ungu ini sudah jelas, paling luas wilayahnya ini adalah negara Indonesia. Oke, lanjut. Nah, yang kecil di sini ini negara Brunei Darussalam. Yang berwarna merah ini Filipina. Ya, sama seperti negara Indonesia. Dia berupa bentuknya berupa negara kepulauan. Lanjut, di sini ada Vietnam. Oke. Lalu berikutnya ada Laos. Laos sudah. Oke. Berikutnya ada Myanmar. Ini Myanmar, peta negaranya. Yang berwarna kuning ini Thailand. Oke. Terus selanjutnya Kamboja yang berwarna biru muda. Terus Malaysia. Ini Malaysia di sini dan di sini. Dia ada dua wilayah dia. Satu ada di sini Malaysia, satunya lagi ada di sini. Sedikit di sini ini adalah negara Brunei Darussalam. Kemudian di sebelah sini kecil sekali negaranya, masih luasan dari provinsi DKI Jakarta. Sangat kecil sekali negaranya, yaitu Singapura. Oke. Atau Singapura juga boleh. Nah, sedikit Bapak kasih tahu, Laos adalah satu-satunya bagian dari negara-negara di ASEAN yang tidak memiliki wilayah perairan. Kita lihat. Nah, ini adalah masih bagian dari wilayah Myanmar. Oke. Nah, Laos di sini, nah dia itu bagian negaranya dia tidak memiliki, satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.